apa yang kita dapatkan ketika itu kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 39 manfaat atau 39 keberuntungan orang itu dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sekarang saya nggak mau sebut 39, kebanyakan. Akhirnya nggak selesai kita. Maka saya sebutkan sedikit, sebagian saja apa yang telah beliau sampaikan di dalam kitabnya Ibadul Kiram. Yang pertama, di situ beliau mengatakan bahwa siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah, maka keutamaan yang pertama yang dia dapatkan adalah balasan 10 kali lipat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'ruf, itu masyhur. Setiap dari kita mungkin sering dengar ibadallah, bahwasanya siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, kata Rasulullah, maka dia akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu rahmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya sudah cukup ibadallah. Apalagi kalau 10. Apalagi kalau kita sholawatnya 10, berarti kita dapatnya berapa? 100 dan seterusnya ibadallah. Maka itu manfaat besar, asalkan ada keinginan kalau kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang menarik, Al-Imam Asy-Syadzili di dalam terjemahnya, beliau menceritakan suatu ketika beliau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, salatullahi asyran liman shalla alaika wahidatan, hal huwa liman kana hadiral qalbi. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di dalam mimpinya. Ini mimpi Rasulullah bukan sembarangan. Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatashabbahu bi. Siapapun yang mimpi aku, maka benar dia telah mimpi Rasulullah. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah ibadallah. Jadi mimpi Rasulullah itu sangatlah benar. Mudah-mudahan kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Nah, di situ beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah bersolawat 10 bagi yang bersolawat kepada engkau 1 kali. Pertanyaan saya, itu bagi mereka yang solawat dalam keadaan hadir hatinya, dalam keadaan khusyuk atau enggak ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, likulli musallin alayya walau ghafilan, kata Rasulullah. Allah akan membalas 10 kali lipat bagi siapapun yang bersolawat kepadaku, meskipun solawatnya dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai. Maka dikatakan dalam syair, faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Solawat kepada Rasulullah hatmun, wajib untuk diterima, biduni taraddudi, enggak ada keraguan kepada Allah. Kita sholat belum tentu diterima, ya kan? Untung ulama tidak menjadikan khusyuk itu rukun sholat. Kalau khusyuk rukun sholat, siapa yang bakal diterima sholatnya, ya kan? Fa'ala kulli hal, makanya kita setelah sholat kita istighfar. Harapan kita dengan istighfar mudah-mudahan sholat kita diterima seperti itu. Nah, akan tetapi kata Rasulullah, bagi mereka yang hadir qalbi fala ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak akan ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat yang pertama ibadallah, minimal yang kita dapatkan 1 sholawat dibalas berapa? 10 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama, yang manfaat yang kita bisa dapatkan ibadallah. Yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitabnya, bahwasanya sholawat kepada Rasulullah itu bisa menggodok hajat, bisa menyelesaikan hajat yang kita inginkan. Cuman ingat, jangan coba-coba. Kadang ada orang, masa benar sholawat bisa mengabulkan hajat, cobalah. Nah ini kalau coba-coba gak bakal Allah kasih, ya kan? Amalkan dengan yakin, insya Allah digabul, ya kan? Karena Allah itu akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Al-mar'u in ya'taqid syai'an falaysa kama yadhunnu lam yakhib wallahu yu'tihi. Allah akan yang ngasih sesuai dengan keyakinan kita. Makanya ada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah,
berapa bagian solawat kepada engkau di dalam doaku? Aku setiap berdoa ini solawat kepadamu ya Rasulullah. Maka di dalam doaku, aku harus sisihkan berapa persen untuk solawat kepada engkau. Maka kata Rasulullah, terserah. Hal huwa rubu' ya Rasulullah, apakah seperempat ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, khairun la in zitta fa khair. Bagus, tapi kalau kamu tambah jauh lebih bagus. Akhirnya dia nanya lagi, setengah ya Rasulullah. Bagus, la in zitta fa khair. Kalau kamu tambah lebih bagus. 2/3 ya Rasulullah. Bagus, Nabi lagi ulangi. Kalau kamu tambah lebih bagus. Akhirnya dikatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya jadikan semua doa saya solawat kepada engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau gitu hajatmu dikabul, masalahmu akan selesai, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solawat mengkabul hajat, menghapus dosa ibaratullah. Cuman dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar gak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, ya kan? Jadi manfaatnya salah satunya apa? Selain mendapatkan 10 kali lipat, kita dikabul hajatnya. Kita digampangkan untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang selanjutnya yang beliau sebutkan ibarat Allah, bahwasanya sholawat kepada Rasulullah memudahkan seseorang untuk melewati sirat ketika dia akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua bakal meninggal dan kita semua bakal melewati sirat tersebut ibarat Allah. Dan siapapun yang melewati sirat itu tergantung amalnya, ya kan? Kalau dia itu amalnya baik, maka dia akan mudah. Ada orang ngomong, Habib, alhamdulillah saya ini setiap pagi jogging, Beb. Jogging saya, latihan buat lewat sirat. Ya gak manfaat, ya kan? Kalian mau jogging mau seperti apapun gak bisa. Karena beda, sirat bukan seperti yang kita bayangkan, bukan, beda. Dan itu tidak bisa lolos dari tempat tersebut kecuali mereka yang memiliki amal. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Dan beliau juga sebutkan di antara manfaat sholawat bahwasanya orang itu akan mendapatkan salam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi ay nutqi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun orang bersolawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah izinkan aku untuk membalas salam orang tersebut ibarat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita solawat sama Nabi Muhammad dibalas. Artinya apa? Semakin sering kita bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan dikenal sama Nabi Muhammad ibarat Allah. Ya kan? Bangga gak kalau dikenal sama Rasulullah? Bukan bangga lagi. Itu adalah tujuan kita semua. Dikenal sama Rasulullah. Kalau sudah dikenal, insya Allah Rasulullah gak akan melupakan kita di hari kiamat ibarat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian beliau melanjutkan satu lagi, bahwasanya salah satu faedah terbesar yang didapatkan ketika orang itu bersolawat adalah menentukan posisi seseorang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Yang minta syafaat sama Rasulullah itu bukan hanya orang Kalimantan, bukan hanya orang Indonesia, ya kan? Tapi umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai manusia yang terakhir ibarat Allah. Itu bukan miliaran lagi, liaran. Berapa? Liaran orang itu yang minta. Banyak. Nah, yang perlu kita pikirkan di mana posisi kita saat itu ibarat Allah. Apakah kita bisa memandang wajah Rasulullah? Karena Rasulullah sudah mengatakan wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi siapapun yang enggak bisa memandang wajah Rasulullah. Nah, kita kadang harus mikir di mana posisi kita saat itu. Apakah dekat, apakah jauh, ya kan? Apakah bisa memandang atau tidak? Itu semua tergantung sholawat kita ibadallah. Apa kata Rasulullah? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang paling dekat denganku di hari kiamat adalah mereka yang selalu memperbanyak sholawat kepada aku di dunia ibadallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya masih banyak manfaatnya, cuman insya Allah yang penting yang kita fahami insya Allah bisa kita amalkan. Ya, sedikit yang kita fahami tapi insya Allah bisa kita amalkan. Kita jadikan modal untuk kita itu memperbanyak sholawat. Dengan sholawat insya Allah semua hajat kita digabul. Dengan sholawat insya Allah apa yang kita inginkan digampangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.